Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnenova dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Eriza MPD. Yang pertama itu ada definisi penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Berkurangnya nilai tersebut biasanya disebabkan karena habis dipakai atau umur manfaatnya. Aktiva perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah suatu aktiva perusahaan yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam menyelenggarakan operasi perusahaan. Aktiva tetap ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Oke, di sini ada jenis-jenis aktiva tetap. Aktiva tetap tidak berwujud adalah suatu aktiva tetap tidak memiliki sifat-sifat tetapi memiliki nilai uang karena hak secara hukum. Contohnya hak paten, hak cipta, copyright, goodwill, dan merek dagang. Dan selanjutnya ada aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik, berumur panjang, dan digunakan dalam operasi perusahaan. Contohnya tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin kendaraan, dan lain-lain. Di sini ada faktor yang mempengaruhi aset atau execution cost. Faktor pertama penentuan penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan aset, baik dalam kondisi baru atau penyusutan aset. Anda wajib mengetahui terlebih dulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki perusahaan. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva tiap periode tertentu. Yang kedua, kita harus mengetahui umur ekonomis atau estimate Anda pertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktivanya sampai nilai kegunaan perusahaan. Umur ekonomis aktiva dapat bervariasi ya puluhan tahun. Selanjutnya, yaitu ada nilai residu. Faktor terakhir dan terpenting dalam proses penyusutan aktiva tetap adalah nilai residu, yaitu nilai aktivanya setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai nol. Jika Selanjutnya ada metode penyusutan. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan pertama ini adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika kalian menggunakan menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian, rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu atau umur ekonomi. Oke, di sini ada contoh penyusutan garis lurus. Produksi seharga 8 juta rupiah dalam 5 tahun mendatang. Dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah, kita lihat rumusnya, biaya penyusutan sama dengan 8 juta dikurang 1 juta per dibagi 5 tahun. 7 juta dibagi 5 tahun sama dengan 1.400.000. Dengan demikian, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual seharga 1 juta selama 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1,4 juta atau kurang dari itu. Oke, selanjutnya ada metode penyusutan yang kedua, yaitu metode saldo penyusutan menurun ganda. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda dibandingkan metode garis lurus. Metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Perhatikan rumusnya, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi ganda. Oke, kita lihat contoh penyusutan saldo menurun ganda. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Mari kita lihat penyelesaiannya. Depresiasi per tahunnya itu 1/5 tahun dikali 100% sama dengan 20%. Depresiasi berganda itu
sama dengan 2 dikali 20%. 20% ini diambil dari depresiasi per tahun. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40%. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah, oke, kita lihat total nilai residunya sama dengan 8 juta dikurang 7 juta 377.920 sama dengan 622.080 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan A tidak bisa dijual dengan harga 1 juta, tapi 622.000 saja dalam 5 tahun mendatang. Oke, metode penyusutan selanjutnya yaitu saldo menurun tunggal. Meski terkesan hati-hati, metode penyusutan saldo menurun berganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, kalian juga bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan memperhatikan rumus. Rumusnya bisa kalian lihat. Ini yang pertama itu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi tunggal. Kalau tadi depresiasi saldo menurun berganda, tapi kalau ini depresiasi tunggal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh penyusutan saldo menurun tunggal. Oke, kita lihat di sini perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun datang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya itu sebagai berikut. Oke, kita lihat ini persenan depresiasi per tahunnya sama dengan 1/5 tahun dikali 100% nih sama dengan 20%. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah, kita lihat di sini tabel, 1 tahun tuh harga barangnya 8 juta, nilai residunya 8 juta, depresiasinya 20%, biaya penyusutannya 1.600.000, total penyusutannya 3.200.000. 2 tahun harga barang 8 juta, nilai residunya 6.400.000, depresiasinya 29%, biaya penyusutannya 1.856, 1.856. Total penyusutannya yaitu 3.456.000. 3 tahun, harga barang 8 juta, nilai residu 4.544, depresiasinya 20%. Biaya penyusutannya 908.800. Total penyusutannya yaitu 4.364.800. Yang keempat itu 4 tahun. Selama 4 tahun harga barangnya 8 juta tetap. Nilai residunya 3.635.200. Depresiasinya 20%. Biaya penyusutannya 727.40.000 rupiah. Total penyusutannya 6.091.840. Dan selama 5 tahun harga barangnya 8 juta, nilai residunya 2.808.180.000 rupiah. Depresiasinya sama 20%, biaya penyusutannya 581.632 rupiah. Total penyusutannya 5.673.472 rupiah. Oke, kita lihat selanjutnya. Maka total nilai residu sama dengan 8 juta dikurang 5.673.472 rupiah sama dengan 2.326.528 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun tunggal, mesin produksi perusahaan A bisa dijual dengan harga 2,3 juta, lebih tinggi daripada nilai residu estimasinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu metode penyusutan jumlah angka tahun nih. Nah, metode penyusutan aktifat berikutnya yang dapat kalian gunakan adalah metode jumlah angka tahun. Adapun rumus metode penyusutan jumlah angka tahun yaitu biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi. Di sini kita lihat contohnya, contoh penyusutan jumlah angka tahun. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual dengan 1 juta. Jika menggunakan metode jumlah angka tahun, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. P, jumlah angka tahunnya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Maka perhitungan biaya penyusutan per tahunnya adalah, oke, kita perhatikan tabel di sini. Selama 1 tahun, jumlah angka tahunnya itu 15. Umur ekonomisnya 5. Umur atau jumlah
angka tahunnya itu 0,33. Harga nilai residunya, harga dikurang nilai residunya itu 7 juta. Maka biaya penyusutannya yaitu 2.333.333 rupiah. Oke, selama 2 tahun, jumlah angka tahunnya tetap 15, umur ekonomisnya 4, umur atau jumlah angka tahunnya itu 0,27. Di sini berubah ya guys. Oke, harga nilai residu tetap 7 juta. Biaya penyusutan juga mengalami perubahan ini menjadi 1.866.667 rupiah. Selama 3 tahun, jumlah angka tahunnya tetap 15, umur ekonomisnya 3 tahun, umur atau jumlah angka tahun 0,20. Harga nilai residunya tetap 7 juta, biaya penyusutannya 1.400.000. Selama 4 tahun, jumlah angka tahun 15, umur ekonomis 2, umur atau jumlah angka tahunnya itu 0,13. Harga nilai residu 7 juta, biaya penyusutannya itu 933.333 rupiah. Dan selama 5 tahun. Nah, ini kan ditanyanya selama 5 tahun mendatang. Kita lihat jumlah angka tahun 15, umur ekonomis 1, umur atau jumlah angka tahunnya 0,07. Harga dikurang nilai residunya itu menjadi 7 juta. Maka biaya selama 5 tahun mendatang itu yaitu sebesar 400.666.667 rupiah. Oke, selanjutnya ke contoh soal. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta, diperkirakan aktiva itu dapat dimanfaatkan selama 5 tahun dengan perkiraan nilai sisa 2 juta dengan menggunakan metode garis lurus. Tentukan besarnya beban penyusutan tiap tahun. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Sini bisa kalian perhatikan tabelnya. Tahun ke-1 itu biaya perolehannya kita mendapat 5 juta. Beban penyusutannya itu 600.000. Akumulasi penyusutannya itu 600.000. Maka nilai buku akhir tahunnya 4.400.000. Tahun kedua, biaya perolehan 4.400.000. Beban penyusutan 600.000. Akumulasi penyusutan 1.200.000. Nilai buku akhir tahun 3.800.000. Selama 3 tahun, 3.800.000 biaya perolehan, beban penyusutan 600.000, akumulasi penyusutan 1.800.000, nilai buku akhir tahun itu 3.200.000. Tahun keempat, biaya perolehannya itu 3.200.000, beban penyusutan 600.000, akumulasi penyusutan 2.400.000. Maka nilai buku akhir tahunnya itu 2.600.000. Tahun kelima, biaya perolehannya 2.600.000, beban penyusutan 600.000, akumulasi penyusutan 3 juta, nilai buku akhir tahunnya itu 2 juta. Nah, kita lihat di sini D sama dengan A dikurang S per N. D sama dengan 5 juta dikurang 2 juta dibagi 5 sama dengan 600.000 rupiah. Jadi biaya penyusutan aktiva tersebut sebesar 600.000 rupiah. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Penyusutan adalah hal yang penting dalam akuntansi dan setiap perusahaan perlu memahami cara menghitung dan mencatatnya dengan benar. Dengan memahami konsep penyusutan dan cara menghitungnya, perusahaan bisa membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang penyusutan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan maupun kekurangan materi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.